Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all, honored lecturers and all the participants. Thank you for your presence this morning. Allow me to introduce myself. My name is Husnul Hatimah. My student number is D101191079 from Laboratory of Regional Planning, Tourism, and Disaster Mitigation, with the title of my research being Spatial Impact of the Flood on Informal Settlement Area based on flood modeling in Tamalate and Rapuchi District, Makassar City, supervised by Mr. Dr. Engineering Ihsan STMT and Mrs. Isfa Sastrawati STMT. Allow me to start my presentation. From this moment, I will be using Bahasa to presenting my research. Adapun outline dari presentasi hari ini terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang, di mana Kodwati dan Sugianto pada tahun 2002 menjelaskan bahwa banjir merupakan salah satu bencana yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana, bangunan, serta dapat merusak tata kehidupan masyarakat. Selain itu, menurut Yulianto pada tahun 2021, banjir dapat terjadi berulang di tempat yang sama meskipun dengan intensitas yang berbeda. Yang kedua, menurut UN Habitat, pada reportnya yang berjudul Planning Sustainable Cities pada tahun 2009, menyatakan bahwa kawasan informal ini merupakan kawasan yang berkembang di luar kendali negara atas desain, perencanaan, serta konstruksi perkotaan yang sering dibangun di kawasan rawan bencana. Kemudian menurut Sakijaya et al. Tahun 2014, dalam penelitiannya mengenai strategi adaptasi banjir pada permukaan informal di Tanzania dan Surakarta, bahwa pemetaan dan pengelolaan banjir di kawasan informal ini diperlukan dalam penyusunan strategi adaptasi atas bencana banjir. Dari latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian yang timbul adalah bagaimana kondisi existing kawasan, yang kedua bagaimana model simulasi banjir menggunakan flood modeling, yang ketiga adalah bagaimana dampak spasial dari permodelan banjir di kawasan permukaan informal. Serta tujuan dari penelitian ini adalah satu, mengidentifikasi kondisi existing kawasan, yang kedua membuat pemodelan simulasi banjir menggunakan flood modeling, dan yang ketiga adalah mengidentifikasi dampak spasial pemodelan banjir di kawasan permukaan informal. Kemudian tinjauan pustaka, di mana pengertian banjir dijelaskan oleh Roshidi tahun 2013 sebagai genangan pada lahan yang biasanya kering seperti pertanian, permukiman, dan pusat kota yang terjadi akibat debit air yang mengalir di drainase maupun sungai melebihi kapasitas. Kemudian debit aliran sungai dipengaruhi oleh intensitas, durasi hujan, dan distribusi curah hujan, di mana menurut Lestari pada tahun 2016, dalam menghitung estimasi debit aliran sungai dapat digunakan rumus metode rasional, yaitu 0,278 dikalikan dengan koefisien limpasan dikalikan dengan intensitas curah hujan dan dikalikan dengan luas daerah aliran sungai. Kemudian dalam menghitung curah hujan dan intensitas hujan dapat dilakukan dengan menggunakan metode Polygon Thiessen yang digunakan titik-titik stasiun pengamatan hujan, sedangkan untuk intensitas hujan itu dapat dihitung dengan menggunakan metode Mononobe. Kemudian pasang surut air laut yang merupakan salah satu penyebab banjir itu diawasi melalui stasiun pasang surut milik Badan Informasi Geospasial yang memiliki fungsi untuk menunjang kegiatan mitigasi banjir rob. Kemudian koefisien limpasan permukaan ini diatur dalam SNI 03 garis 32415 garis 1991 revisi 2004 yang berkisar antara 0 sampai 1. Kemudian untuk koefisien kekasaran Manning, ini merupakan nilai yang menunjukkan kecepatan aliran air dalam menyerap yang dipengaruhi oleh karakteristik fisik tanah hingga vegetasi yang ada, dan diatur dalam SNI 2830.2/2008. Koefisien Manning ini terbagi menjadi koefisien minimum, normal, dan maksimum. Kemudian untuk kawasan permukaan informal setidaknya menurut Kohli dan kawan-kawan pada tahun 2012 terdapat 11 elemen dasar yang dapat kita lihat dari permukaan informal, yaitu luas bangunan, bahan atap, ketersediaan jalan yang tidak beraturan, kurangnya vegetasi, kepadatan yang tinggi, bentuk permukiman yang tidak teratur,
keterkaitan dengan pola ruang sekitar, tekstur, dan lokasi sekitar. Selanjutnya adalah metode penelitian, yaitu jenis penelitian, pengumpulan data, dan analisis, di mana jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur, dan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, spasial, curah hujan, deskriptif kuantitatif, modifikasi medan, digitasi geometri, nilai tata tutupan lahan, analisis mononobe, analisis ABM, analisis rasional, simulasi aliran tidak tetap, confusion matrix, dan overlay data. Analisis overlay. Berikut adalah variabel yang dilakukan, di mana untuk mencapai tujuan penelitian pertama dilakukan itu variabel yang digunakan adalah existing wilayah untuk kemudian menghasilkan output peta tutupan lahan, peta curah hujan polygon Thyssen, data curah hujan kawasan, pasang surut air laut, peta ketinggian permukaan, peta lokasi banjir, dan peta kawasan permukaan informal. Sedangkan untuk mencapai tujuan penelitian kedua, itu variabel yang digunakan flood modeling dan uji akurasi untuk kemudian menghasilkan output dan modifikasi area simulasi berdasarkan polygon Thyssen, batas aliran sungai, garis pantai, tutupan lahan terintegrasi dengan koefisien aliran dan koefisien Manning, peta model simulasi berdasarkan skenario, simulasi banjir berdasarkan waktu, dan nilai akurasi model. Kemudian untuk mencapai tujuan ketiga, yaitu identifikasi dampak spasial dari kemudahan banjir, variabel yang dibutuhkan adalah dampak banjir untuk menghasilkan output peta kawasan permukaan informal yang terdampak. Kita masuk pada hasil dan pembahasan pertanyaan pertama untuk tutupan lahan, di mana dapat dilihat bahwa di wilayah penelitian ini didominasi oleh permukiman sebagai tutupan lahan terbesar, yaitu 15,19 km persegi, disusul oleh sawah seluas 4,02 km persegi yang didominasi di kawasan Kecamatan Tamalate. Kemudian curah hujan dapat terlihat pada peta bahwa untuk wilayah penelitian, curah hujan yang mempengaruhi wilayah penelitian adalah curah hujan yang ditangkap oleh stasiun pengamatan hujan atau disingkat STA, STA Pautere, STA Barombong, STA Wilayah 4, dan STA Birung Romang dengan hujan harian maksimum rata-rata tertinggi untuk wilayah penelitian adalah di bulan Desember tahun 2021. Kemudian data DEM dari hasil analisis spasial dapat terlihat bahwa berdasarkan data DEMNAS yang dikeluarkan oleh situs resmi BIG, wilayah penelitian berkisar antara 0 hingga 19 meter di atas permukaan laut. Dan untuk kawasan persebaran banjir yang dilakukan menggunakan wawancara, terdapat 112 area banjir dengan ketinggian dimulai dari 10 hingga 100 cm dan lama genangan hingga 72 jam. Kemudian untuk permukaan informal sendiri dari hasil observasi citra dan observasi lapangan didapatkan sejumlah 60 kawasan permukiman informal yang tersebar di kawasan penelitian. Kita masuk kepada hasil dan pembahasan pertanyaan kedua. Untuk modifikasi medan itu dilakukan dengan mencocokkan ketinggian dam yang hilang dengan dam di sekitarnya menggunakan aplikasi HECRAS. Selain itu, modifikasi yang dilakukan juga berupa memperjelas garis kanal, sungai, drainase, hingga jalan. Kemudian untuk data geometri, ini dibuat untuk menjadi batas aliran air hujan, debit sungai, dan pasang surut, dan mengikuti hasil polygon Thyssen. Kemudian data tutupan lahan, itu digunakan nilai koefisien limpasan dan nilai koefisien Manning, dan juga shapefile data tutupan lahan dari RT RW Kota Makassar tahun 2015 hingga 2034. Kemudian data aliran tidak tetap ini dilakukan dengan menginput seluruh data spasial maupun non-spasial dari tahapan-tahapan sebelumnya, yaitu modifikasi medan, area aliran 2 dimensi, serta tutupan lahan, curah hujan wilayah,
debit air sungai, dan pasang surut air laut. Kemudian untuk hasil simulasi banjir dilakukan dengan 5 skenario yang memiliki perbedaan dari indikator-indikator penyebab banjir yang berbeda. Di mana skenario 1 eh, dengan indikator penyebab banjir terbanyak, yaitu curah hujan, debit sungai, pasang surut, demodifikasi, dan tutupan lahan. Skenario 2 yaitu data curah hujan, demodifikasi, dan pasang surut. Skenario 3 yaitu curah hujan, demodifikasi, dan tutupan lahan. Skenario 4 yaitu curah hujan, demodifikasi, dan debit aliran sungai. Dan yang kelima, skenario kelima dengan indikator penyebab banjir, intensitas curah hujan, dan demodifikasi. Berikut adalah pemetaan hasil simulasi banjir dari masing-masing skenario. Kemudian untuk hasil simulasi banjir berdasarkan waktu dapat terlihat di tabel bahwa kondisi maksimal memiliki ketinggian banjir tertinggi dan simulasi banjir terluas. Namun jika jam ke-12 dan jam ke-24 dibandingkan, ketinggian banjir tertinggi berada di jam ke-12, sedangkan luas simulasi banjir terbesar berada di jam ke-24. Kemudian uji akurasi yang dilakukan menggunakan analisis overlay dan confusion matrix, di mana dalam melakukan uji akurasi menggunakan confusion matrix diperlukan piksel banjir yang terjadi di simulasi dan piksel banjir yang terjadi di aktual, serta piksel kawasan yang tidak banjir untuk bagian simulasi dan piksel area tidak banjir di kondisi aktual. Hingga dari hasil perhitungan matematis nilai akurasi model yang dilakukan memiliki nilai sebesar 0,54 atau 54%, di mana dalam penelitian yang dilakukan oleh Marfai tahun 2003, nilai akurasi tertinggi adalah 1 atau 100% dan nilai terendah adalah 0. Masuk ke dalam hasil dan pembahasan pertanyaan ketiga, yaitu dampak spesial bencana banjir pada kawasan permukiman informal, di mana dari hasil overlay didapatkan dari 42,52 hektar kawasan permukiman informal di wilayah penelitian, 10,34 hektar terendam banjir dengan kisaran ketinggian tertinggi itu di Kelurahan Pak Banbaeng mencapai 3,5 meter, dengan kelurahan dengan luas permukaan informal terdampak terbesar adalah Kelurahan Parangtambung dengan luas terdampak 8,19 hektar. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, kondisi tutupan lahan yang dominan di wilayah penelitian adalah permukiman. Curah hujan yang digunakan adalah curah hujan yang terekam oleh STA Pautere, wilayah 4, Birung Romang dan Barombong. Tingkat elevasi wilayah penelitian berkisar antara 0 hingga 19 mdpl. Area persebaran banjir mencapai 112 area, dan kawasan permukiman informal di wilayah penelitian itu sebanyak 60 kawasan. Yang kedua, dari hasil penilaian banjir dapat terlihat bahwa dari 5 skenario, skenario 1 dengan indikator yang paling banyak memiliki luas dan ketinggian banjir terbesar. Selain itu, hasil pemodelan juga dibandingkan berdasarkan waktu dan alirannya, di mana jika dibandingkan antara jam 12 dan jam ke-24 memiliki luas banjir yang lebih besar, sedangkan jam ke-12 memiliki ketinggian banjir yang lebih besar. Serta dari hasil analisis confusion matrix dihasilkan bahwa model yang dilakukan memiliki nilai akurasi sebesar 54%. Yang ketiga, berdasarkan hasil overlay, seluruh kawasan permukiman informal di wilayah penelitian ini tergenang banjir dengan luas dan ketinggian berbeda, di mana luas kawasan permukiman informal terdampak itu terluas terjadi di Kelurahan Parangtambung dengan luas 8,9 hektar, dan ketinggian tertinggi terjadi di Kelurahan Pak Bambaeng dengan kisaran ketinggian hingga 3,5
5 meter.